Halo semuanya, perkenalkan saya Mila Ramika. Nah, di video kali ini saya bakal membangun model machine learning untuk memprediksi hasil skor ulasan aplikasi Hayday dari isi review dan jumlah like. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kamu membaca ulasan dari Play Store? Terus langsung bisa nebak nih, hanya melihat dari ratingnya. Kalau kayaknya aplikasi ini bagus deh, atau kayak aplikasi ini kurang deh karena ratingnya rendah. Nah, kali ini kita bisa ngajarin komputer melakukan hal yang sama. Kita di sini menggunakan algoritma extreme gradient boosting, dimulai dari olah teks, gabung dengan data numerik, sampai dengan evaluasi performa modelnya, analisis sentimen, bahkan rekomendasinya. Jadi, kalau kamu penasaran, yuk simak video berikut. Nah guys, dalam video kita kali ini, kita bakal membangun model machine learning yang bisa memprediksi skor ulasan aplikasi Hayday. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini kita bisa melakukan import library. Di sini menggunakan sklearn untuk pembagian data dan evaluasi modelnya. Baru ini TF-IDF Vectorizer dan Skippy Sparse untuk pengolahan data teks dan fitur numerik. Lalu kita tentukan target prediksinya, yaitu skor nilai rating yang diberikan pengguna terhadap aplikasi Hayday. Baru kita bagi datasetnya menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Selanjutnya membangun model menggunakan algoritma XGBoost. Baru hasil prediksi ini kemudian dievaluasi menggunakan metrik mean squared error atau MSE. Nilai MSE ini nanti menunjukkan seberapa jauh prediksi model dari nilai yang sebenarnya. Dan semakin kecil nilai MSE, maka semakin baik performa modelnya. Nah, kita dapat di sini hasil dari mean squared errornya yaitu 1,65754 sekian atau bisa kita bulatkan dengan 1,66. Maka secara rata-rata selisih antar skor prediksi dan skor asli sekitar 1,66. Selanjutnya yaitu untuk menentukan nilai root mean squared error. Di sini kita bisa menggunakan np.skrt. Nah, yang mana hasilnya didapat yaitu 1,287. Yang berarti model kita ini meleset dari skor sebenarnya secara rata-rata yaitu sebanyak 1,29. Oke, lanjut. Yaitu untuk menggunakan base parameternya. Pertama, target prediksi yang digunakan adalah skor dari ulasan pengguna. Untuk menjaga distribusi skor tetap seimbang, kita bisa menggunakan stratified key-fold cross-validation sebanyak 5 kali lipatan. Baru kita susun grid parameternya yang akan diuji. Ini seperti n-estimator, markdepth, baru learning rate. Nah, lalu kita run. Yang mana ya dapat hasilnya base cross validation-nya 1,20. Baru base parameter untuk yang learning rate 0,1, yang mark depth 3 dan n estimatornya 100. Oke, kita lanjut lagi yaitu XGBoost dengan parameter terbaik. Setelah mendapatkan parameter terbaik dari proses tuning sebelumnya, lalu kita kembali menyusun model XGBoost menggunakan parameter yang telah dioptimalkan, yaitu learning rate-nya tadi 0,1, mark depth-nya 3, dan n estimatornya ada 100. Ya kan? Ya, seperti di atas tadi. Lalu datanya kita bagi menjadi dua, data latih dan data uji. Selanjutnya model ini dilatih menggunakan data latih, kemudian dilakukan prediksi pada data uji. Akurasi dari model evaluasi ini menggunakan
MSE yang menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata antar prediksi dan nilai sebenarnya. Oke, lanjut saja, mari kita run. Nah, dapat MSE-nya sebesar 1,2. Dibulatkan ya. 1,52. Yang artinya tadi itu gunanya untuk menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata antar prediksi dan nilai sebenarnya. Oke. Nah, lanjut yaitu evaluasi model menggunakan cross validation. Nih. Jika skor ulasan bernilai besar dari 4, maka dikategorikan sebagai sentimen positif atau diberi label 1. Baru sebaliknya, kalau skornya bernilai di bawah 4, maka dikategorikan sebagai sentimen negatif. Kita beri label 0. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan fungsi apply pada kolom skor, yang kemudian hasilnya disimpan pada kolom baru bernama sentimen. Lanjut, ini fitur teks yang telah diproses sebelumnya. Nih, ada konten prep 8. Ini sebagai variabel X. Sedangkan label sentimen ini yang baru kita buat ini digunakan sebagai variabel Y. Kedua variabel ini digunakan sebagai input untuk membangun model klarifikasi sentimen berbasis teks. Nih, di bagian ini kita harus import package-nya dulu. Nih, kita sering menggunakan nih cross fault predict, stratified key fault, akurasi score, prediction score, recall score, F1 score, clarification report. Baru ada nih import XGBoost. Untuk ini nih, untuk menjamin evaluasi yang bagus ini dilakukan cross validation-nya menggunakan stratified key fault nih. Sebanyak 5 fault ya. Agar memastikan distribusi label ini tetap seimbang di setiap pembagiannya. Prediksi dilakukan secara silang menggunakan cross fault predict, sehingga setiap data yang diuji ini pada saat tidak ikut dilatih mirip dengan kondisi yang awal, yang realnya itu saat model digunakan di lapangan. Setelah itu dilakukan evaluasi dengan beberapa metrik klarifikasi. Ada akurasi ini untuk menunjukkan seberapa sering model memberikan prediksi yang benar. Baru presisi ini untuk mengukur akurasi prediksi positif. Ada recall ini untuk menghitung seberapa baik model menangkap semua data positif. Baru yang terakhir ada F1 score. Ini digunakan untuk gabungan presisi dan recall. Ini sangat penting kalau saat data ini tidak seimbang. Nah, mari kita run. Nah, di sini hasilnya bisa kita lihat ya. Nih, hasil modelnya mencapai akurasinya sebesar 72%. Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas prediksi itu sudah tepat, sudah bagus. Presisinya sebesar 69%, artinya sebagian besar prediksi positif benar. Nah, lalu recall ini 34%. Menunjukkan bahwa model ini belum cukup berarti ya, belum mampu menangkap semua data-data sentimen positif itu. Baru yang terakhir nih F1 score sebesar 0,45. Menunjukkan nggak seimbang ya, ketidakseimbangan dalam menangani ulasan positif. Baru ini ada negatifnya nih, yang kelas nih laporan klarifikasi ini ada negatifnya. Yang negatif memiliki presisi 0,73, recallnya 0,92 dan F1 score 0,81. Baru kelas positifnya memiliki recall 0,34. Berarti ulasannya itu masih banyak salah ya. Masih salah di klasifikasi.
Selanjutnya ini di bagian word cloud. Word cloud ini untuk ulasan positif dan negatif. Di sini kita menggunakan library word cloud dan matplotlib. Data ulasan yang sudah dipreproses dalam bentuk token ini digabung menjadi satu string besar. Berdasarkan kategorinya, positif itu ratingnya besar dari 4 dan negatif itu ratingnya kecil dari 2. Kemudian teks tersebut digunakan untuk menghasilkan word cloud itu ya. Baru di sini yang word cloud untuk ulasan yang positifnya diberi warna hijau dan ulasan negatifnya diberi berwarna merah. Baru langsung kita run aja. Nah, kita lihat nih, lihat ulasan positifnya berwarna hijau nih. Nah, nih bisa kita lihat ya. Ulasan negatifnya berwarna merah ya. Negatifnya berwarna merah. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis sentimen untuk mengetahui positif negatifnya. Nah, dalam analisis ini kita menggunakan pendekatan klarifikasi benar untuk menentukan apakah suatu ulasan ini positif atau negatif. Pertama, kita membuat label sentimen dengan memberikan nilai 1 jika skor ulasannya lebih besar dari 4 dan 0 jika kurang dari 4. Selanjutnya, kita definisikan kata kunci untuk masing-masing aspeknya. Seperti ini, kualitas game, kenikmatan bermain, desain dan pembaruan, baru performa dan harga. Kata-kata ini nih acuan untuk mengidentifikasi apakah ulasan ini membahas aspek aspek tersebut itu. Dengan kita gunakan for loop, kita proses setiap ulasan ini dalam dataset. Token dari ulasan yang sudah diproses ini sebelumnya digabungkan menjadi satu string agar kita bisa melakukan pencarian kata kunci menggunakan research ini. Jika salah satu kata kunci ini ditemukan dalam ulasan, maka sentimen ulasan itu tuh dicatat dan dimasukkan ke aspek yang relevan. Baru nih, selanjutnya ini nih. Hasil yang ini dikumpulkan menghitung seberapa banyak ulasan yang membahas itu aspek, serta seberapa persen positif dan negatifnya. Ini ditampilkan nanti ini dalam bentuk teks ya. Sehingga kita bisa melihat kualitas persepsi pengguna terhadap ini aspek-aspek tertentu dari aplikasi Hayday. Oke, langsung saja kita run ya. Nah, hasilnya kita bisa lihat nih, ada aspeknya, ada aspek kualitas game yang mana terdapat totalnya tuh sebanyak 54. Dari total 54 tuh ada positifnya ada 32 dan negatifnya ada 22 jumlahnya. Positifnya 59 menunjukkan yang positifnya 59,26% dan negatifnya 40,74%. Ini nih menunjukkan bahwa kualitas gameplay ini cukup diapresiasi lah oleh orang yang menggunakan game itu tuh. Baru yang kedua ada kenikmatan bermain. Kenikmatan bermainnya totalnya ada sebanyak 182, total positifnya 112, lalu total negatifnya ada 70. Baru persentasinya yang positif 61,54 dan persentase negatifnya ada 38,46%. Ini nih menunjukkan nih pengalaman bermain ini nih berarti menyenangkan ya, lebih banyak ulasan positifnya. Oke, baru yang ketiga ada desain pembaruan. Desain pembaruan ini totalnya ada 12, positifnya ada 4, negatifnya ada 8. Persentase positifnya 33,33% dan persentase negatifnya ada 66,67%. Ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap fitur ini ya. Fitur terhadap
versi update-nya mungkin ya. Mungkin mereka kurang suka. Baru selanjutnya ada performa. Performa ini totalnya ada 36. Yang positif ada 6, negatifnya 30. Baru persentase positifnya ada 16,67%. Persentase negatifnya 83,33%. Ini menandakan bahwa banyak pengguna ini mengeluh. Mungkin karena lag ya. Atau kayak ya error saat bermain mungkin. Jadi lalu yang terakhir ada harga. Harganya totalnya ada 122. Total positifnya 54 dan negatifnya 68. Persentase positifnya 44,26% dan persentase negatifnya 55,74%. Menunjukkan keluhan terkait iklannya berlebihan atau pembelian dalam aplikasinya mungkin dianggapnya mahal ya. Oke. Nah, yang terakhir ini yaitu rekomendasi. Pada tahap ini dilakukan analisis sentimen per aspeknya untuk menggunakan pendekatan berbasis kata kunci. Buat aspek kata kunci untuk masing-masing aspek seperti kualitas game ini, kenikmatan bermain, desain pembaruan, dan performa dan harga. Kata kunci ini berfungsi untuk mengidentifikasi apakah sebuah ulasan terkait dengan aspek-aspek tertentu nih. Setelah itu kita lakukan looping terhadap setiap ulasan yang telah diproses, digabungkan menjadi string, lalu dicek apakah mengandung kata kunci dari salah satu aspek. Jika iya, maka label sentimennya disimpan dalam list sesuai dengan aspek tersebut. Hasil analisis ini disimpan dalam diksionari hasil aspek yang menyimpan daftar sentimen untuk setiap aspek nih. Selanjutnya baru dilakukan perhitungan total ulasan terkait setiap aspeknya tuh, jumlah ulasan positif dan negatif. Persentase positif dan negatif dihitung untuk melihat apakah mayoritas ulasan tersebut bersifat positif atau justru banyak keluhannya bersifat negatif. Oke, kita run untuk melihat hasil outputnya. Nah, udah muncul nih dia. Dapat kita lihat untuk aspek kualitas gamenya, ternyata banyak keluhan dari pengguna. Tapi kalau dilihat dari total ulasannya ini nih, lebih banyak ulasan positif ya, 32, sedangkan negatif 22. Tapi hasil rekomendasinya kenapa lebih banyak keluhan dari pengguna? Jadi rekomendasi untuk kualitas game ini nih, mohon ditingkatkan kualitas grafis, kontrol, dan fitur permainannya. Untuk aspek kenikmatan bermain ini, mayoritas penggunanya puas. Ya, betul. Rekomendasinya jadi tambahkan elemen yang lebih seru dan menarik untuk meningkatkan kenikmatan bermain. Untuk aspek yang desain pembaruan, banyak juga keluhan dari pengguna. Rekomendasinya perbarui desain dan tampilan game agar lebih modern dan menarik. Baru selanjutnya ada performa. Performa ada banyak keluhan dari pengguna. Ya. Rekomendasinya optimalkan performa game agar lebih lancar dan tidak lag. Baru terakhir ada harga. Harga ini banyak keluhan dari pengguna juga. Rekomendasinya pertimbangkan untuk mengurangi iklan atau menurunkan harga item ya dalam game itu. Oke, sekian. Terima kasih.